Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan utama untuk pengujian baterai atau fungsi utama untuk pengujian baterai. Kita bisa lihat link hijaunya sudah terkoneksi. Setelah itu kita bisa lihat grafik yang ada di alatnya. Ini adalah posisi baterai. Tidak ada pengisian ya, baterai normal atau kosong atau aki tidak ada dalam ada pengisian. Setelah kita lihat dan kita starter, ini ternyata kita bisa melihat pengisiannya ternyata masuk. Kita bisa lihat itu grafik-grafiknya itu naik turun. Berarti untuk pengisian arus pengisian ke aki itu normal atau masuk. Kita bisa lihat voltasenya yang masuk itu 13 volt, 12, itu tandanya normal ya, maksimal 13,3. Nanti kalau digas itu lebih besar lagi arusnya yang masuk. Kita bisa lihat grafiknya yang ada di situ. Ini fungsi pertama untuk pengujian baterai atau pengujian pengisian. Ini bisa digunakan untuk motor, segala motor, tidak hanya untuk injeksi ya, untuk kita bisa lihat pengisian. Setelah kita matikan, ternyata baterainya terisi menjadi 13,1 volt dan maksimal untuk aki 15,0 volt. Itu kita bisa lihat ternyata naik 1 volt ya akinya setelah kita starter tadi motornya. Sangat rekomendasi ini. Yang kedua, uji scan. Ini sudah saya tancapkan OBD-nya atau kabel pin 16-nya 16 pin. Terus sebentar ini saya cabut dulu itu soketnya punya Myoji. Terjadi konsleting itu karena yang itu jalur arus untuk Myoji ya, untuk Yamaha Myoji. Kita cabut, terus kita pilih untuk DLC punyanya Honda. Ini saya menggunakan Honda Vario 110, menggunakan Vario 110 yang starter kasar, yang sudah sama kayak Beat ya, masih sama kayak Beat starter kasar. Kita masukkan DLC-nya yang dalam, pastikan nancapnya kuat. Kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita kunci kontak on ya. Nah, itu kita lihat tampilan utama. Ada beberapa menu tampilannya. Yang pertama diagnosa baterai, uji modul atau memori, itu ada memori USB, gambar atau mendirikan. Coba masuk ke baterai. Hampir sama ke pertama ya, hampir sama tampilannya untuk yang uji baterai tadi. Terus kita masuk ke diagnosis. Itu ada, setelah klik diagnosis kita bisa lihat beberapa merek motor itu Adiva, Aeon, Aprilia, Baja, Benhill, BMW, Indian, Kymco, KTM, PGO, Piaggio, Vespa, Yamaha, Iben, Baja, Bentley. Banyak 29 produk dari berbagai negara. Banyak sekali kan, 29 produk berbagai negara, Eropa maupun Asia. Masuk yang ketiga yaitu uji modul. Setelah diklik, uji modul itu berfungsi untuk menguji alat yang kita pakai ini. Ada pengetesan LCD, pengetesan tombol, pengetesan LED, SD card, versi perangkat gitu. Ini versi perangkatnya udah terbaru untuk softwarenya yang ini. Yang keempat ada memori USB. Kalau kita hubungkan dengan komputer, kita kasih kabel datanya itu, maka ini akan terdeteksi ya,
terdeteksi, jadi kita bisa update softwarenya. Kalau ada pembaruan kita bisa update. Yang ke gambar adalah ini yang hasil dari diagnosa tadi ya, bisa di print, bisa lihat di gambar. Untuk mendirikan itu pengaturan sama dengan pengaturan. Mendirikan pengaturan itu suara yang tit atau setelah dipencet tit atau tidak itu, atau bahasa itu bisa banyak, Inggris, Vietnam, Indonesia, Thailand, Spanyol, Turki. Ini meliputi beberapa negara, jadi sangat komplit sekali. Langsung saja kita masuk ke diagnosa. Oke, ini menggunakan Vario 110. Kita cari Honda. Setelah itu kita cari Indonesia. Itu ada auto scan itu kalau nggak mau ribet ya. Tapi kita udah tahulah kita ada di Indonesia. Maka kita lanjutkan untuk kita masuk ke Indonesia. Kita tahu orang Indonesia, maka kita masuk langsung ke Indonesia. Itu ada beberapa jenis-jenis motor, CBR, PCX, Spicy, Vario 125, Scoopy, Vario New 110, Beatpop, Vario 150, CBR, Supra GTR, PCX 125, Smart K 2018, CBR 17, Genius 110, ADF. Itu lumayan komplit ya. Beatpop juga ada. Lumayan komplit, bosku. Kita masukkan sini Beat FI 110. Ini mesinnya sama Beat ya. Kita klik menghubungkan, mencari. Kita lihat, sebenarnya bisa auto scan. Di sini ada 5 pilihan, yaitu untuk ini informasi, informasi menggunakan apa, nya, terus pembacaan tampilan data. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah temperatur mesin. Itu kan tadi udah hidup, maka itu udah naik temperaturnya 58 derajat. Injektor ini kan pada posisi off, jadi bukaan gas 0, injektor masih 0, waktu pengapian masih 0, kan ini masih belum nyala motornya. Ada 3 slide. Ini slide yang ke-1, slide yang kedua debit BBM, pompa bensin, standar samping, switch starter, relay starter. Kita bisa lihat mode ketinggian, attitude. Nah, tidak kalah dengan MST ya, ada altitude. Ini bisa kita lihat. Kita masuk ke slide ketiga, lampu indikasi, AFR, FT, sinyal pengecekan. Ini adalah tampilan dari pembaca tampilan data dari Zodiac M100. Cukup komplit ya. Bisa ini berapa bisa menghapus kode kerusakan. Pembacaan tampilan DTC. Ada apa kerusakannya, sejarah kerusakannya kita bisa lihat dan kita bisa hapus. Terus menghapus kerusakan, kode kerusakan berhubungan tadi dengan DTC-nya tadi. Kita bisa lihat di situ. Nah, ini penyesuaian penyetelan. Ini reset ECM atau ECU. Ini bisa di reset. Sebenarnya kalau kita berani ambil resiko itu ECU-nya bisa di reset. Mungkin untuk kedepannya bisa remap RCU ya, tapi mungkin perlu updatean lagi. Saya juga belum mendalami untuk Zodiac ini untuk remap ECU ya. Kalau dilihat ini kayaknya udah bisa, tapi belum mendalami lah, belum mendalami. Mungkin kalau updatean yang akan datang ya nggak tahu. Semoga saja. Lagi cari-cari informasi ini untuk mengulik itu untuk remap ECU untuk Zodiac M100 gitu. Semoga saja bisa dikasih software ya, karena tadi ada
memori USB yang bisa dimasukkan itu filenya. Oke, kita keluar saja karena takut nanti kalau ECU-nya mati suri, itu belum punya datanya soalnya. Lalu kita masuk lagi ke tampilan data. Ini motor masih belum hidup dan ini si starter. Kita starter ya, biar kita bisa lihat. Nah, ini sudah terstarter. Kita bisa lihat putaran mesin atau RPM di angka 1300, kekecilan sebenarnya. Sama kita lihat bukaan gas 0, injektor 2,6. Putarannya mesin kita klik, bisa keluar tampilan itu seperti grafik. Nah, dan yang saya pahami antara set itu yang bawah sendiri itu mengatur dari grafik yang ditampilkan atau apa itu saya masih mendalami itu ya. Kemungkinan kalau saya lihat itu grafik yang ditampilkan, jadi grafiknya itu bisa ke atas ke bawah gitu, kemungkinan seperti itu. Soalnya kalau dipencet kanan kiri RPM-nya juga nggak berubah. Itu mungkin seperti itu, atau nggak tahu lah. Mungkin kalau sampean punya sendiri bisa lihat atau bisa ngulik informasi yang ada di dalam situ tentang ini. Mungkin grafiknya itu bisa ke atas ke bawah atau gimana, tapi naik RPM-nya. Oke, kita keluar. Setiap di menu itu sekali diklik itu ada grafiknya. Setelah kita gas, ternyata itu fungsi naik bukan gas, berapa derajatnya bisa kita lihat. Injektor, debit injektor, waktu pengapaian. Nah, injektor diklik ada grafiknya gitu. Itu ada injektor 4, itu kelihatan di atas. Nah, itu kan ada grafiknya tuh. Kalau diklik ada grafiknya. Di OK ada grafiknya seperti itu. Lumayan dengan harga murah kita bisa melihat di dalamnya. Kita keluar, itu ada 3 slide ya. Setiap diklik pasti ada grafik. Waktu pengapaian 19,5 derajat. Kalau itu akan ada link merah atau apa, kalau salah koneksi akan yang merah akan nyala itu. Bukaan gas, sensor O2, bisa lihat altitude, sensor O2, debit BBM, standar samping off, pompa on. Nah, itu bisa lihat jelas ya. Attitude-nya 0,733, sinyal pengecekan off, AVR, NA. Itu apakah keluar dari sistem? Yes. Oke, itu beberapa hal di dalamnya, fitur-fiturnya yang ada di Zodiac M100. Untuk kelanjutannya atau pemesannya bisa dihubungi, nomor ada di deskripsi ya. Saya jual paket dengan kabelnya sekalian dengan harga murah biar semuanya bisa membeli, semua bisa memiliki, bisa bekerja dengan nyaman, nggak usah jual mahal-mahal, yang penting lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.